Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung bab perbandingan, dan di sini kita akan mereview bab perbandingan ini dengan membahas soal untuk persiapan penilaian harian, ya. Yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, sederhanakanlah bentuk perbandingan 50 cm banding 2,5 meter, ya. Nah, ini yang perlu kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan perbandingan, yang pertama adalah satuannya itu harus sama terlebih dahulu, ya. Nah, di sini yang 1 cm, yang 1 meter, ya. Untuk memudahkan kita supaya tidak koma, maka yang kita rubah adalah meternya menjadi cm, ya. Maka 50 cm tetap, 2,5 meter diubah ke cm berarti dikali 100, ya. 2,5 dikali 100 berarti 250 cm, ya. Nah, sekarang sudah sama satuannya, maka satuannya kita hilangkan, kita coret seperti ini. Kemudian 50 dengan 250 kita sederhanakan dengan kita bagi nolnya, ya. Nolnya dibagi 10 berarti dicoret nolnya, ya. Nolnya kita coret. Setelah itu 5 dengan 25 masing-masing dibagi 5, ya. 5 dibagi 5 1 banding 25 dibagi 5 5, ya. Nah, sudah selesai, ya. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 banding 5. Bisa, ya. Berikutnya yang kedua, tinggi sebuah segitiga 9 cm sedangkan alasnya 6 cm lebih panjang daripada tingginya. Tentukanlah perbandingan tinggi segitiga terhadap alasnya, ya. Insya Allah teman-teman, di sini kita akan membahas 10 soal, ya. 10 soal yang akan kita bahas di sini. Nah, kita lanjutkan. Tentukanlah perbandingan, ya. Nah, jika yang ditanya adalah perbandingan tinggi segitiga terhadap alasnya, berarti ini kita tinggal tulis saja, ya. Kemudian tinggi segitiga, ya, akan kita bandingkan terhadap alas segitiga, ya. Nah, perbandingan berarti kita tulis simbol perbandingannya, ya, seperti ini. Selanjutnya tinggi segitiga itu berapa? Ya, 9 cm. Alas segitiga, nah alas segitiga jangan sampai salah, ya. Jika kita tulis 6 cm maka akan salah, ya. Di sini 6 cm itu lebih panjang daripada tingginya, ya. Berarti 15 cm, ya. Sekarang kita tinggal sederhanakan, ya. Kita coret sentimeternya, kemudian kita bagi berapa nih? 9 dengan 15 berarti kita bagi 3, ya. 9 dibagi 3 3, kemudian 15 dibagi 3 5, ya. Berarti inilah bentuk yang paling sederhana, berarti itulah jawabannya, ya. Perbandingan tinggi segitiga terhadap alasnya adalah 1 banding 5, ya. Kita masuk di pembahasan soal yang ketiga. Desain sebuah taman digambar dengan menggunakan skala 1 banding 250. Jika ukuran taman pada gambar tersebut adalah 30 cm dikali 20 cm, tentukan luas taman sebenarnya. Nah, luas taman sebenarnya berarti kita tinggal mencari rumusnya apa? Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa 30 cm ini berarti panjang pada gambar, ini juga berarti lebar pada gambarnya. Kita kembali ke sini, luas itu berarti panjang kali lebar, ya. Untuk mencari luas sebenarnya, berarti panjangnya itu dalam bentuk sebenarnya, lebarnya juga dalam bentuk sebenarnya.
Nah, untuk mencari panjang sebenarnya, ini sudah untuk mencari ukuran sebenarnya, jarak sebenarnya, ini sudah dibahas di lebih detail di video sebelumnya ya. Silakan tonton, ada 4 video sebelumnya ya. Panjang sebenarnya berarti 30 cm dikali 250 ya. Begitu juga dengan lebar sebenarnya berarti 20 cm dikali 250. Berapa 30 cm dikali 250? Ya, 7.500 cm. Yang ini 220 cm dikali 250 berarti 5.000 cm. Sekarang kita kalikan. Jadi 37.500.000 cm persegi. Nolnya terlalu banyak, kita rubah menjadi meter persegi ya. Jadi kita naik 2 tangga, 1 tangga 100, berarti kita hilangkan 4 nolnya ya. Jadi hasilnya 3.750 meter persegi ya. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, berikutnya kita tinggal simpulkan saja. Jadi luas taman sebenarnya adalah 3.750 meter persegi. Ya. Soal berikutnya, panjang pita Rita 42 cm, sedangkan panjang pita Ani 77 cm. Tentukan perbandingan panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita ya. Nah, ini mirip lah ya dengan soal yang tadi, berarti kita tinggal tulis saja perbandingan panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita. Ini tidak boleh terbalik ya. Nah, yang kita tulis panjang pita dulu, Ani, kemudian panjang pita Rita, kita tulis perbandingannya. Nah, begitu. Panjang pita Ani itu 77 cm, Ritanya 42 cm ya. Kita sederhanakan, coret sentimeternya dulu, kemudian ini masing-masing kita bagi 7 ya. Jadi 11, yang ini 6 ya, 11 banding 6 ya. Jadi perbandingan panjang pita Ani terhadap panjang pita Rita adalah 11 banding 6. Oke, berikutnya. Jumlah kelereng Ardan dan Galang setelah dikumpulkan ada 50 kelereng. Jika perbandingan banyak kelereng Ardan dan Galang 3 banding 7, berapakah kelereng mereka masing-masing ya? Kita cari kelereng Ardan terlebih dahulu. Kita buat perbandingan seperti ini ya. Kita buat perbandingan seperti ini. Kemudian ini kita khususkan untuk perbandingan, dan yang atas ini untuk yang ditanya, yang di bawah ini untuk yang diketahui, dan yang ini itu untuk nilai yang diketahui. Kita tulis dulu yang ditanya, perbandingannya itu berarti 3. Yang diketahui di sini itu, perhatikan nilai yang diketahui itu adalah 50 kelereng, dan 50 kelereng itu adalah jumlah kelereng Ardan dan Galang ya. Jumlah kelereng Ardan dan Galang. Nah, karena jumlah kelereng Ardan dan Galang berarti di sini 3 ditambah 7 ya perbandingannya. Perbandingan jumlah kelereng dari Ardan 3 ditambah 7. Nilai yang diketahuinya 50. Nah, kita hitung dulu ya. Ini 3 ditambah 7 berarti 10 dikali 50. Kita sederhanakan. 50 dibagi 10 berarti 5. 3 dikali 5, 15. Inilah hasilnya ya. Ya, untuk kelereng Ardan, kita tinggal cari kelereng Galang. Sudah ada 15 kelereng Ardan, berarti tinggal 50 dikurang 15 jadi 35 ya. Jadi kelereng Ardan 15 dan kelereng Galang adalah 35. Insya Allah masih mudah ya. Berikutnya, jika harga 5 buku tulis adalah 11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis tersebut ya? Nah, untuk memudahkan soal seperti ini, kita buat tabel terlebih dahulu ya. Di sini ada banyak buku, kemudian harga buku. Banyak bukunya 5, harganya itu 11.000. Nah, kalau banyak bukunya 2 lusin, berarti
24 buah ya, karena di sini satuannya buah, maka 2 lusin kita rubah menjadi 24 buah. Nah, berapa banyak harganya belum diketahui, ini berarti X. Nah, karena ada bagian yang belum diketahui, berarti ini kita harus tentukan ya. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita analisis dulu ya, mulai dari kolom yang lengkap. 5 ke 24 berarti bertambah 11.000 ke X. Nah, caranya banyak bukunya 5, harganya 11.000. Kalau 24 buku, maka otomatis di sini harganya lebih besar juga, lebih mahal juga, berarti dia bertambah ya. Sama-sama bertambah berarti perbandingan senilai. Sekarang kita akan tentukan penyelesaiannya dengan cara menulis X-nya terlebih dahulu ya. Kemudian per, kita tulis yang sekolom ya, yang X satu kolom dengan 11.000. Nah, karena perbandingan senilai, X ini sejajar, akan kita sejajarkan dengan yang satu baris ya. X sejajar dengan satu baris dengan 24, kita tulis 24 sejajar ya. 11.000 satu kolom dengan 5, berarti kita sejajarkan dengan 5. Begitu ya. Kemudian 11.000 kita pindahkan, kita tulis yang tidak pindah. X sama dengan 24 per 5 per 11.000 dibagi 11.000 berarti pindah jadi dikali. Nah, kita tinggal sederhanakan. 11.000 dibagi 5, 2.200. 5 dibagi 5, 1. Jadi X sama dengan 24 dikali 2.200 per 1. Jadi berapa hasilnya? Ya, 52.800. Jadi inilah hasilnya. Jadi harga 2 lusin buku tulis tersebut adalah 52.800. Oke, berikutnya. Seorang tukang jahit mendapat pesanan membuat kaos untuk keperluan kampanye. Ia hanya mampu membuat 60 potong dalam 3 hari. Jika ia bekerja selama 2 minggu, banyak kaos yang ia dapat buat adalah, nah seperti biasa kita buat tabel. Di sini ada banyak kaos, kemudian waktu yang dibutuhkan dalam hari. Banyak kaosnya 60, dia dapat selesaikan dalam 3 hari. Jika 2 minggu atau 14 hari, berapa kaos yang dapat ia selesaikan? Belum diketahui ya. Kita analisis terlebih dahulu. Mulai dari kolom yang lengkap angkanya, 3 ke 14 bertambah. Berarti ini bertambah apa tidaknya? 3 hari bisa buat 60 kaos. Kalau 14 hari tentunya lebih banyak dari 60 ya, maka bertambah. Ini perbandingan senilai ya. Kita lanjut dengan penyelesaiannya. Mulai dengan X-nya yang kita tulis dulu, kemudian X per 60 dalam satu kolom ya. Nah, perbandingan senilai maka kita sejajarkan dalam satu baris. X ke 14, kita tulis 14-nya, 60 ke 3, satu baris ya. Pindahkan 60-nya, kita tulis yang tidak pindah dulu. X sama dengan 14 per 3, jadi dikali 60. Kita sederhanakan 60 dengan 3, kita bagi, jadi X sama dengan 14 dikali 60 per 1. Jadi nilai X sama dengan 280. Inilah hasilnya. Jadi banyak kaos yang dapat tukang jahit buat dalam 2 minggu adalah 280 potong. Bagaimana? Bisa ya? Bisa ya? Paham ya sampai sini ya? Insya Allah paham. Nah teman-teman, jika memang dirasa ada tipsnya dalam belajar matematika adalah kita harus mencatat, kemudian menonton ulang ya. Itu saja ya, mencatat, menonton ulang. Jika teman-teman ini sudah catat, kemudian sudah tonton ulang, bisa 2-3 kali atau lebih dari itu, insya Allah akan bisa dipahami ya. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah dengan latihan, mengerjakan soal-soal yang mirip dengan ini. Begitu ya. Nah, kita lanjut
Ke soal berikutnya nih ya. Untuk melintasi lautan Atlantik dengan menggunakan pesawat terbang diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan 960 km per jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk melintasi lautan Atlantik itu dengan kecepatan 600 km per jam? Kita buat tabelnya di sini ya. Ada waktu dalam jam, kecepatan dalam kilometer per jam. Waktunya 5 jam, kecepatannya 960. Kemudian kecepatannya 600 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan, berapa jam? Nah, kita analisis terlebih dahulu ya. 960 ke 600 berkurang ya. Nah, sekarang kita analisis nih, waktunya bertambah atau berkurang. Kalau kecepatannya 960, waktunya 5 jam. Nah, sekarang kecepatannya 600, kecepatannya tambah lambat. Kalau 600 berarti ya lebih lambat dari 960, maka otomatis waktu yang dibutuhkan akan lebih lama ya. Kalau kecepatannya lebih lambat berarti waktunya lebih lama, lebih banyak yang dibutuhkan, berarti dia bertambah. Perhatikan berbeda dia, satu bertambah satu berkurang, berarti ini perbandingan berbalik nilai ya. Kita tinggal masuk ke penyelesaian. Tulis terlebih dahulu X-nya, X per, tulis yang satu kolom per 5. Nah, karena perbandingan berbalik nilai, maka kita sejajarkan dengan baris yang berbeda ya. Jadi X sejajarkan dengan 960, tulis 960. Kemudian 5, begitu juga kita sejajarkan dengan baris yang berbeda, tulis 600, begitu ya. 5-nya tinggal pindah, kita tulis yang tidak pindah, X sama dengan 960 per 600 per 5, jadi dikali 5 ya. Nah, dikali 5. Kemudian kita sederhanakan yang mana dulu nih? 0 dulu kita coret. Kemudian 5 dengan 60, 5 dibagi 5 1, 60 dibagi 5 12. Masih ada yang bisa dicoret? Kita tulis saja dulu ya. Jadi 96 per 12 ya. 96 dibagi 12 berapa? Ya, 8. Nah, berarti 8 ini kan waktu ya, waktunya jam, berarti ini 8 jam. Nah, kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk melintasi lautan Atlantik itu dengan kecepatan 600 km per jam adalah 8 jam. Bagaimana? Bisa ya teman-teman ya? Nah, kita lanjut nih berikutnya. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah jembatan selama 80 hari dengan 36 orang pekerja. Setelah proyek dikerjakan selama 60 hari, pekerjaan terhenti selama 12 hari. Karena terkendala teknis, agar pengerjaan jembatan tersebut dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Nah, seperti biasa kita buat tabel. Nah, karena di sini perhatikan ada yang berbeda sedikit di sini. Pekerjaan terhenti selama 12 hari. Nah, jika seperti ini maka kita buat tabelnya sebanyak 1 2 3 4 5 6. Ada 6 baris ya. Kolom yang pertama waktu masih sama, hari, kemudian di sini adalah banyak pekerja. Kemudian untuk baris ke-2 dan ketiga kita tandai seperti ini ya. Tujuannya untuk apa nanti akan kita gunakan di sini ya. Pertama kita tulis dulu rencana awal 80 hari untuk 36 pekerja. Kemudian ternyata proyek ini sudah dikerjakan selama 20 hari. Nah, kita tulis seperti di sini. Telah dikerjakan 20 hari ya. Nah, telah dikerjakan 20 hari ini oleh berapa pekerja? Tentunya oleh 36 pekerja, ya kan? Nah, kemudian terhenti selama 12 hari berarti libur ya. Sebentar, ini dulu nih. Telah dikerjakan 20 hari berarti
yang belum dikerjakan itu ada 60 hari berarti ya, yang seharusnya masih dikerjakan oleh 36 pekerja ya. Nah, kemudian baru di sini ada liburnya sebanyak 12 hari. Tentu saja di sini tidak ada pekerja ya, pekerjanya juga ikut libur. Nah, kalau liburnya 12 hari yang belum dikerjakan 60 hari, kemudian di sini tetap ingin diselesaikan sesuai dengan waktunya, berarti tidak boleh lebih dari 80 hari kan. Nah, tidak boleh lebih dari 60 hari dari sisanya. Nah, berarti tinggal 60 dikurang 12 ya, sisanya berapa? Ya, 48. Nah, inilah yang akan kita cari, berapa tambahan pekerjanya. Tapi sebelum mencari tambahan pekerja, kita cari dulu berapa banyak pekerja seluruhnya ya. Nah, sekarang kita tinggal analisis. 60 ke 48 ini berkurang. Nah, otomatis di sini butuh pekerja yang lebih banyak supaya pekerjaannya cepat selesai ya kan. Berarti bertambah. Nah, ini berbeda. Plus min plus berarti perbandingan berbalik nilai ya. Nah, yuk kita selesaikan dengan cara menulis terlebih dahulu X-nya, kemudian dalam satu kolom itu 36. Karena berbalik nilai, maka X kita sejajarkan dengan baris yang berbeda, yaitu 60. Tulis 60. Begitu juga dengan 36, kita sejajarkan dengan baris yang berbeda, 48. Begitu ya. 36-nya pindah, kita tulis yang tidak pindah. X sama dengan 60 per 48 per 36, jadi dikali 36. Kita sederhanakan ya. Kita bagi nih, 36 dibagi 12. 48 dibagi 12, 4 ya. Nah, kita tulis, kita sederhanakan lagi. Yang mana nih? 60 dengan 4 ya. 4 dibagi 1, 4. 60 dibagi 4, 15 ya. X sama dengan 15 dikali 3 per 1. Jadi X sama dengan berapa nih? 15 dikali 3 berarti 45. Nah, 45 ini adalah banyak pekerja seluruhnya ya. Jadi banyak pekerja yang harus ditambah. Di sini yang ditanya itu yang harus ditambah. Berarti tinggal kita kurang ya. 45 dikurang 36 sama dengan 9 orang. Oke. Bagaimana? Mudah ternyata ya. Nah, kita masuk di soal berikutnya nih ya. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan 2 unit rumah dalam waktu 36 hari dengan 20 orang pekerja. Berapa banyak rumah yang dapat dibangun dalam waktu 60 hari dengan 30 pekerja? Nah, seperti biasa kita buat tabel. Tapi di sini unsurnya ada 3 ya. Ada rumah, ada banyak rumah. Kemudian ada waktu yang dibutuhkan, hari, dalam hari, kemudian banyak orang pekerja. Nah, kita susun seperti ini ya. Wah, untuk pembahasan yang lebih lengkapnya seperti ini bisa ditonton di video sebelumnya ya. Itu dibahas dengan lengkap di sana. Kemudian teman-teman yang ingin mendapatkan soal-soal ini dalam bentuk PDF-nya, silakan tinggal download saja. Di deskripsi box ya, di situ ada. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya. Pertama, selalu letakkan waktu di kolom yang pertama ya. Selalu letakkan di kolom yang pertama. Kemudian A di sini kita simbolkan dengan A, banyak rumah B, banyak pekerja C. Harinya itu 36, banyak rumah itu 2, kemudian banyak pekerjanya 20. Nah, banyak rumahnya kita letakkan di yang pertama karena apa? Nah, nanti kita bahas ya. Kemudian waktunya di sini 60, banyak pekerjanya, kemudian di sini 30. Ya, banyak rumahnya ini yang ditanya. Nah, sekarang perhatikan. Waktu ke banyak rumah itu perbandingan senilai atau berbanding lurus ya.
Kenapa berbanding lurus? Nah, perhatikan nih. Kalau banyak harinya 36, maka banyak rumah yang dibangun 2. Atau semakin banyak waktu yang digunakan, semakin banyak rumah yang jadi, ya kan? Semakin sedikit rumah yang dibangun, maka semakin sedikit juga waktu yang dibutuhkan, begitu ya. Sedangkan waktu ke banyak pekerja itu perbandingan berbalik nilai atau berbanding terbalik, ya. Disebut berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Nah, perhatikan nih. Semakin banyak pekerja, ini kan 36 hari, itu banyak pekerjanya 20. Kalau semakin banyak pekerja yang bekerja, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Sebaliknya, semakin sedikit pekerja yang bekerja, maka waktunya semakin banyak. Nah, terbalik kan? Nah, itulah alasannya. Jadi yang kita susun adalah mulai dari yang senilai dulu, baru kemudian yang berbalik nilai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cukup menggunakan rumus ini. K sama dengan A per B kali C, atau rumus KABC. K itu konstanta perbandingan, ya. Nah, kita cari dulu K-nya dengan cara dari baris yang lengkap nih, ya. Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. 36 per 2 dikali 20. Lalu kita sederhanakan, 20 dibagi 2 10, 2 dibagi 2 1, jadi K sama dengan 36 dikali 10, 360. Yang pertama, K-nya dapat, ya. Selalu, ya, apapun caranya, apapun yang ditanya, apakah itu A, apakah itu B, apakah itu C, maka caranya selalu, ya, langkah pertamanya adalah ini, mencari K. Nah, setelah mencari K adalah kita membuat. Nah, kenapa kita perlu membuat? Karena rumusnya sudah ada, kita tinggal buat saja rumus B, ya. Untuk mencari rumus B, kita dari rumus K ini, ya. B-nya per B kita pindahkan karena kita mau jadikan B sama dengan. Jadi dikali, ya, sama dengan A dikali C. Nah, supaya menjadi B sama dengan, maka K ini perlu pindah. Nah, jadi B sama dengan, tulis dulu yang tidak pindah, berarti A dikali C. Di K-nya kali berarti pindah jadi per K. Nah, sekarang sudah dapat rumusnya, ya. B sama dengan A dikali C per K. Bisa, ya? Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal substitusikan. A itu ini berarti, ya, 60. Kemudian C-nya itu berarti yang ini 30. Dan K-nya yang tadi kita sudah cari, ya, 360. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan, ya. 60 dibagi 61, 360 dibagi 66. Kemudian 30 dibagi 6 dibagi 65, 6 dibagi 6 1. Nah, jadi hasilnya berapa nih? Ya, 5, ya. Jadi B-nya itu 5. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi banyak rumah yang dapat dibangun dalam waktu 60 hari dengan 30 orang pekerja adalah 5 unit rumah. Bagaimana teman-teman? Bisa, ya? Bisa dipahami dengan baik, ya? Oke. Jika dirasa ada yang lupa atau ada yang terlewat, silakan ditonton ulang. Jangan lupa catat dan banyak latihan. Insya Allah bisa, ya. Oke. Sampai ketemu, ya, pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.